الحمد لله الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده فيا أيها الناس فيا أيها الناس فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا ذكرا وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. Para kaum muslimin, sidang salat Jumat ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Ramadan yang kedua atau yang ketiga yang menjalaninya, pada hari ini kita masih diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin, beribadah ke rumah Allah. Khatib berwasiat kepada kita semua, mari sama-sama kita selalu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah, banyak orang yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat. Banyak yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan ampunan, bulan yang penuh keberkahan. Tetapi di balik itu semua, apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita, baik bulan yang penuh berkah maupun bulan yang penuh rahmat maupun bulan yang penuh ampunan, tapi ada suatu yang peristiwa yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Maka bulan Ramadan disebut juga dengan bulan Syahidul Syuhur. Begitupun dengan hari Jumat. Di hari Jumat ini juga disebut dengan Syahidul Ayyam. Apa yang menyebabkan bulan Ramadan ini disebut bulan Syahidul Syuhur? Ketika Al-Quran yang agung, Al-Quran yang mulia turun melalui siapa yang menerimanya. Hari apa dia turun? Pada waktu apa? Pada bulan apa? Siapa yang menerimanya? Maka ketika itu ada keistimewaan dan statusnya berubah, ikhwah. Apa maksudnya khatib? Ketika Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, maka ketika itu malaikat Jibril pun berubah statusnya. Apa statusnya malaikat Jibril? Sayyidul al-Malikat, pemimpinnya para malaikat. Maka malaikat Jibril adalah salah satu pemimpinnya dari seluruh para malaikat yang ada. Ketika Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, turunnya di hari Jumat, maka status hari Jumat itu berubah, ikhwah. Apa status hari Jumat yang kita tahu? Sayyidul Ayyam, penghulunya para hari. Ketika Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril, turunnya di hari Jumat, turun di bulan Ramadan, maka bulan Ramadan pun berubah statusnya. Apa statusnya bulan Ramadan? Syahidul Syuhur, tuannya para bulan, pemimpinnya para bulan. Ketika Al-Quran turun melalui malaikat Jibril, turunnya di hari Jumat, turunnya di bulan Ramadan, turun pada malam hari, maka malam itu berubah statusnya menjadi malam Lailatul Qadar. Dan ketika Al-Quran itu turun melalui malaikat Jibril di hari Jumat di bulan Ramadan pada malam hari, diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maka status baginda Rasulullah itu berubah. Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin, pemimpinnya para nabi dan pemimpinnya para rasul. Maka ketika Isra dan Mi'rajnya baginda Rasul, dalam kitab Bukhari bin Ulum, ketika beliau didampingi oleh pemimpinnya para malaikat, yang berjalan pada malam hari itu adalah pemimpinnya para nabi dan para rasul. Maka ketika itu beliau diperkenankan untuk memimpin sholat sunnah 2 rakaat. Maka dan oleh karena itu ikhwah, di bulan Ramadan, bulan yang penuh keberkahan, bulan yang penuh rahmat, maka jangan kita sia-siakan pada hari ini. Maka perbanyaklah untuk menjemput rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemarin ketika khatib mengisi tarhib Ramadan, yaitu di Denpasar, Bali, maka ada seorang yang mu'alaf yang ingin masuk ke agama Islam. Bahkan pertanyaan beliau luar biasa, ikhwah. Apa kata beliau? Ustaz, kami pernah membaca, apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad itu adalah seorang yang buta? Maksud yang buta ini adalah orang yang tak pandai menulis, orang yang tak pandai membaca. Maka khatib katakan benar. Lalu mereka bertanya lagi, ikhwah, lalu di antara 4 sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang pertama sidik, ada yang kedua itu amanah, dapat dipercaya, yang ketiga itu tabligh, yang keempat itu fatonah. Fatonah ini artinya cerdas. Lalu mereka bertanya, Ustaz, lalu di mana letak kecerdasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika itu khatib menjelaskan kepada mereka, ikhwah, di mana letak kecerdasan baginda Rasul? Ketika firman Tuhan dibacakan ke dada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika itu menggigil baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerimanya. Dan saat firman Tuhan itu turun melalui malaikat Jibril, diterima oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai wafatnya baginda Rasul, Rasulullah tak akan lagi pernah lupa dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ketika firman Tuhan ini dibacakan kepada para sahabat, disampaikan kepada para kaum muslimin, ketika itu para sahabat tidak bisa menandingi kecerdasan baginda Rasul. Para sahabat takut lupa dengan firman Allah. Maka ketika itu para sahabat mencatat firman Allah ini di pelepah kurma. Bahkan mereka mencatat di kulitnya unta, ikhwah. Begitu luar biasa kecerdasan baginda Rasul. Maka mereka bertanya lagi, ikhwah, Ustaz, lalu kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak pandai membaca kalau benar beliau cerdas? Maka khatib menjelaskan dalam kitab Al-Usta kepada mereka, seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diilhamkan oleh Allah, beliau pandai membaca, beliau pandai menulis, bahkan kalaupun beliau pandai bersyair, Allah abadikan dalam surat Yasin, maka diragukan kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan beliau saja tak pandai membaca, beliau saja tak pandai bersyair, beliau saja tak pandai menulis, maka diragukan kenabiannya oleh orang kafir dan oleh orang munafik. Maka ketika itu mereka itu tertegun, ikhwah. Maka khatib sampaikan kepada orang-orang yang 2 orang ini yang masuk agama Islam. Khatib sampaikan kepada mereka, orang yang masuk ke agama Islam adalah orang yang intelektualnya tinggi. Bahkan khatib sampaikan sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seumur hidupnya beliau tidak pernah berlayar ke Samudra Pasifik. Tak pernah beliau berlayar ke Samudra Pasifik. Bahkan Rasulullah tidak pernah menyelam ke dasar laut. Tapi semuanya Allah abadikan dalam Al-Quran. Yang menemukan air tawar dan air asin tidak menyatu, Allah abadikan dalam surat Ar-Rahman, marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ditemukan oleh orang kafir, dia temukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan, maka ketika itu, sesudah itu, 2 bulan sesudah itu, ikhwah, dia mengucapkan kalimat syahadat. Lalu ada orang kafir, orang negeri Swiss, orang negara Swiss, dia menyelam ke dasar laut, ikhwah. Lalu dia menemukan di bawah dasar laut itu ada air tawar, ada sungai yang mengalir di bawah dasar laut.
air tawarnya tidak bercampur dengan air asin. Ketika itu Allah abadikan dalam surat Al-Furqan, ketika dia menemukan kebenaran firman Tuhan, maka di dalam itu dia mengucapkan kalimat syahadat ikhwah. Luar biasa Al-Quran ini ikhwah. Maka ada ayat yang begitu cantik, yang begitu indah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Kami, kata Allah, yang menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Apa maksudnya ikhwah? Kalau untuk ingin mencari penghafal Al-Quran, tak usah gelarnya profesor, tak usah gelarnya doktor, tak usah gelarnya MA. Anak SD, anak TK pun bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan mereka yang pikirannya tidak normal, yang disampaikan oleh dokter-dokter gitu, salah satu tahun 2017 yang bernama Najah, orang memvonisnya, dokter memvonisnya otaknya lemah ikhwah. Tapi dengan hikmah yang begitu luar biasanya Al-Quran, dia bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Bahkan sekarang dia sudah menghafal hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 2000 hadis. Tak usah gelarnya profesor. Anak SD pun bisa menghafal Al-Quran, karena firman Allah ini Allah sendiri yang menjaganya. Tetapi dari antara 4 kitab yang kita imani, sebelumnya ada kitab, tidak ada firman Tuhan yang mengabadikan. Kitab Taurat, Zabur, dan Injil dijamin oleh Allah kemurniannya, keasliannya sampai hari kiamat, kecuali Al-Quran. Maka dan oleh karena itu, khatib menghimbau kepada kita semua, jadikan Ramadan ini adalah salah satu kita yang nantinya yang dirindukan di dalam surganya Allah. Jadikan bulan Ramadan ini adalah salah satu untuk menjemput rahmat terbaik ketika kelak kita dikumpulkan bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu walikum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi wafaqana li'ada'il jumu'i wal jama'ah wa hadana ila sabil iktisabi akmali sya'adat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Faya ayuhan nasu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazzal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Shadaqallahul azim. Orang beriman adalah orang yang mengerjakan kebajikan. Kebajikan itu mereka beribadah kepada Tuhannya. Yang kita maksud adalah salat. Tetapi kebajikan dalam kitab Al-Usthaq diterangkan oleh para ulama kita, kebajikan itu saja bukan beribadah ikhwah, bukan saja sholat, bukan saja puasa. Kebajikan itu juga termasuk di mana di bulan Ramadan ini terpanggil hatinya untuk saling mendoakan kebaikan, terpanggil hatinya membantu fakir miskin, terpanggil hatinya memuliakan anak yatim. Maka dia tidak termasuk fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka orang-orang yang mengerjakan kebajikan ini, apa kata Allah? Ulaika hum khairul bariyah. Ini adalah sebaik-baiknya makhluk. Kalau Allah katakan kita sebaik-baiknya makhluk,
jazaohum 'inda rabbihim jannah. Balasan bagi mereka adalah surganya Allah. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha, ikhwah. Allah ridha atas apa yang Allah perintahkan, dan mereka pun ridha melaksanakannya karena iman. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang selalu mengerjakan kebajikan, beribadah kepada Allah, mengajak saudara-saudara kita berbuat baik, saling mendoakan karena Allah, dan saling membantu karena Allah. Karena umat muslim itu, orang Islam itu seperti satu batang tubuh. Ketika tangan kanan merasakan sakit, yang lain pun merasakan sakit, ikhwah. Apa maksudnya? Ketika saudara kita kelaparan, maka kita pun merasakannya. Semoga saudara-saudara kita di luar sana selalu terpanggil hatinya beribadah ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wattabi'it tabi'in wattabi'it tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan illa yaumiddin. Allahumma firil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat ya khadiyal hajat. Allahumma ansur man nasraddin ya Allah. Allahumma ansur man nasraddin ya Allah. Wakhdhul man khadhala al muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'alika ila yaumiddin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim wa yahdikum wa la dzikrullahi akbar. Allahu akbar.